Film dibuka dengan memperlihatkan jika zaman dahulu manusia dan troll hidup berdampingan secara harmonis. Tapi itu semua berubah saat tatanan dunia baru mulai menyebar ke seluruh Eropa. Di Norwegia, seorang raja baru ditugaskan untuk mengkristenkan negara tersebut. Dia bernama Santo Olaf. Karena troll dianggap tidak sesuai dengan ajaran baru itu, mereka mulai melakukan perburuan terhadap kaum troll. Mereka membantai troll dengan kelemahan mereka, seperti sinar matahari yang akan membuat mereka membatu, dan suara lonceng yang membuat kepala mereka puyeng. Bahkan mereka juga membantai anak-anak troll yang tidak bersalah. Ternyata semua cerita tadi adalah dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora kepadanya. Mendengar cerita itu, Nora kecil pun merasa kasihan dengan para troll. Kemudian sang ibu datang untuk mengajak si ayah tidur. Sebelum itu, sang ibu menyanyikan lagu troll kepada Nora kecil. Vad var han slem och Ola? Att det var dig? Ska ta dig med dit en gång, min Nora. Sovna. Silas Kemudian scene beralih 30 tahun kemudian, yaitu di masa sekarang. Setelah insiden kemunculan troll 3 tahun yang lalu di film pertamanya, Nora yang seorang profesor paleontologi memilih untuk tinggal di suatu tempat di Sten Budaland. Sedangkan untuk ibunya telah meninggal saat dia masih kecil dan ayahnya tidak sengaja tewas saat troll tidak sengaja menyepaknya. Nora kemudian kedatangan seorang tamu yang mana itu adalah rekan lamanya yang bernama Andreas. Dia datang ke tempat Nora karena ingin meminta bantuannya. Tapi karena Nora sudah muak dengan kelakuan pemerintah saat menangani troll di film pertamanya, Nora sempat menolak. Bahkan dia sempat akan ditahan karena tidak sejalan dengan pemerintah saat menangani kemunculan troll di film pertamanya. Nora yang dari awal sudah tahu jika troll adalah makhluk yang baik dan manusialah yang membuat mereka berubah. Hal itulah yang membuat dia muak karena pemerintah tidak memberikannya kesempatan untuk membuktikannya. Tapi Nora sangat kaget saat Andreas mengatakan jika pemerintah kembali menemukan sesuatu yang pastinya akan membuat Nora senang saat melihatnya. Mendengar itu, dia pun setuju untuk ikut. Setelahnya, Nora kemudian dibawa terbang ke sebuah pembangkit listrik di Vemok. Ketika masuk ke dalam, mereka bertemu dengan Profesor Moller dan rekannya. Dia pun ikut menyambut kedatangan Nora. Setelah mereka berjalan dan memasuki ruang rahasia, ternyata di dalam sana mereka telah menemukan satu troll lagi, tapi dalam keadaan hibernasi selama bertahun-tahun. Melihat ada troll lagi, Nora pun sangat terkejut. Mereka menamai troll tersebut dengan nama Jotun. Mereka juga memasang rantai pada tangannya dan beberapa alat untuk memancarkan sinar UV untuk berjaga-jaga jika suatu saat troll tersebut terbangun. Kemudian Nora ditemui oleh Profesor Marion. Dia yang bertugas untuk mengawasi proyek penelitian tersebut. Marion menjelaskan jika selama 2 tahun mereka telah melakukan penelitian terhadap troll tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Makanya Andreas meminta bantuan Nora, siapa tahu dia bisa melakukan sesuatu. Apalagi tempat itu akan segera ditutup. Sebenarnya Nora tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan, karena para troll adalah bagian dari alam itu sendiri. Kemudian Nora diajak ke suatu tempat oleh Andreas. Di sana dia bertemu lagi dengan rekan seperjuangannya di film pertamanya. Dia bernama Siggy dan terlihat sedang mengandung. Ternyata Andreas dan Siggy telah menjadi suami istri. Setelahnya Andreas menjelaskan jika di tempat itu terdapat banyak teks dalam bahasa Latin, Norse kuno, Sanskerta, rune dari sebelum era Kristus dan semuanya menyangkut tentang troll. Tapi yang paling penting adalah sebuah kertas yang merupakan hukum troll dari Raja Santo Olaf.
Tapi Nora susah untuk membacanya karena sebagian dari kertas itu telah robek. Dari kertas tersebut, Nora hanya bisa membaca jika Santo Olaf menginginkan troll diusir dari negeri ini. Setelah melihat semuanya, Nora meminta izin untuk ke toilet. Tapi itu hanya akal belaka, karena Nora malah masuk ke tempat lift yang membawanya naik ke tempat troll. Setelah berada dekat dengan wajah troll, Nora menyentuhnya kemudian memejamkan matanya sambil menyanyikan lagu troll. Dan sungguh mengejutkannya, hal tersebut ternyata berhasil membuat troll itu bangun dari hibernasinya. Moller langsung menyuruh stafnya untuk mengaktifkan sinar UV. Tapi Marion mencegahnya karena takjub saat pertama kali melihat troll yang hidup. Bahkan dia sengaja menumpahkan kopi yang membuat alatnya konslet. Akan tetapi, troll yang merasa dirinya diikat langsung memberontak. Dan tempat Nora sempat terkena bogeman dari troll Jotun. Dari kekacauan tersebut terlihat Moller mengambil bagian tubuh troll yang hancur di film pertama. Troll yang telah terbebas kemudian menjebol tempat itu dan mulai berjalan entah kemana. Setelah dari sana, Nora kemudian bertemu dengan rekan lamanya di film pertamanya. Dia bernama Chris yang sudah berpangkat mayor. Singkat waktu, Nora dan Marion yang memiliki pandangan berbeda terhadap troll akhirnya berdebat. Nora tidak setuju dengan apa yang dilakukan Marion karena mereka memperlakukan troll seperti makhluk tanpa nilai. Tidak lama kemudian, mereka ditemui oleh Perdana Menteri untuk membahas kemungkinan ancaman yang ditimbulkan oleh troll Jotun di luar sana. Di sana, Marion kembali ingin melakukan penelitian terhadap troll. Siapa tahu mereka bisa mengendalikan para troll. Gagasan itu langsung dibantah oleh Nora. Dia mengatakan kekuatan dari troll tidak bisa dikendalikan. Dia terus mengatakan jika cara mereka melakukan pendekatan kepada troll sangatlah salah. Itu hanya akan membuat para troll semakin murka dengan manusia. Tapi Perdana Menteri tetap saja ingin melenyapkan troll yang dirasa bisa menjadi ancaman umat manusia. Padahal manusialah ancaman yang sebenarnya. Mendengar itu, Nora hanya bisa menarik nafas panjang sambil berteriak dalam hatinya, "Acu!" Di luar, Nora masih terus membawa potongan batu dari tubuh troll di film pertamanya karena dia merasa sangat bersalah atas kematian troll tersebut. Andreas kemudian memberikan sedikit nasihat. Jika dari kesalahan tersebut, kita bisa belajar dan bertahan. Mendengar itu, Nora langsung menemui Chris yang sedang mengarahkan pasukannya untuk menghabisi troll Jotun. Nora ingin ikut dalam misi tersebut. Amir. Belajar dari film pertama, Chris dan temannya akan menggunakan helikopter yang sudah dipasangi sinar UV untuk menghabisi troll Jotun. Selain itu, Marion yang sangat tertarik dengan troll juga meminta agar diizinkan ikut dalam misi tersebut. Sedangkan untuk Andreas, sebelum pergi dia berpamitan dengan istrinya Siggy. Dan Siggy meminta Andreas agar kembali pulang dalam keadaan selamat demi bayi mereka. Beralih ke sebuah tempat ski di Hemsedal, terlihat banyak orang-orang sedang berjoget ria di dalam klub tersebut. Tapi dari luar, ternyata tempat itu adalah rute yang dilewati oleh troll Jotun. Seketika mereka pun terdiam saat merasakan getaran di tempat itu. Dan tiba-tiba troll Jotun menghancurkan atap klub tersebut dan mulai mengambil beberapa orang dan langsung mencaploknya. Sepertinya troll Jotun ini merupakan troll yang sangat ganas. Tidak jauh dari sana, kapal Chris dan temannya juga sudah tiba.
Dengan menggunakan sinar UV yang terpasang di helikopter, mereka mencoba menyerang troll Jotun. Terlihat itu lumayan berhasil membakarnya, tapi nampaknya masih belum cukup untuk membuatnya menjadi batu. Troll Jotun yang murka kemudian mencabut tiang listrik untuk menyerang helikopter mereka. Apesnya, kabel dari tiang listrik tersebut berhasil mengenai ekor dari helikopter temannya Chris. Hal itu pun membuat helikopternya terjatuh dan langsung meledak. Chris pun sedih melihat temannya tewas. Chris yang ingin kembali menyerang troll Jotun, untungnya berhasil diyakinkan oleh Nora. Hal itu pun membuat troll tidak menyerang mereka dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah melihat kejadian itu, Marion tidak menyangka jika troll merupakan makhluk pembunuh yang kejam. Nora kembali membantah pernyataan dari Marion. Dia mengatakan tidak semua troll seperti itu. Contohnya troll yang di film pertamanya. Dia sebenarnya hanya ingin pulang dan bertemu keluarganya. Tapi setelah mengetahui semua keluarganya dibantai, itulah yang membuatnya mengamuk, bukan karena dia jahat. Nora kembali menambahkan jika manusialah yang membuat mereka seperti sekarang. Andreas kemudian bertanya, apakah mereka bisa berkomunikasi dengan para troll. Mendengar itu, Nora kemudian mengajak mereka bertemu kenalannya yang bisa berkomunikasi dengan troll. Ternyata Nora mengajak mereka ke goa tempat pertama kalinya troll muncul. Dan di akhir film pertamanya, terdengar masih ada raungan troll lain dari dalam goa tersebut. Setelah berada di dalam, Chris mengatakan jika pihak militer telah melakukan pengecekan pada goa tersebut, tapi tidak menemukan apapun. Sedangkan di tempat lain, seorang kakek yang rumahnya hancur diinjak troll di film pertamanya harus mendapati kenyataan pahit karena rumah yang baru saja dia perbaiki harus kembali hancur karena diinjak oleh troll Jotun. Yang sabar ya kek. Kembali ke Nora dan yang lainnya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di tempat yang digunakan orang dulu untuk berburu para troll. Menurut legenda, di tempat itu mereka ingin memancing Raja Troll dengan cara menangkap anaknya. Tapi Raja Troll masih selamat dan tertidur di sana bersama anaknya. Raja Troll yang dimaksud adalah troll di film pertamanya. Di sana mereka juga menemukan simbol Kristen kuno. Itu artinya anak troll masih ada di dalam sana. Setelah mereka tiba di sebuah tebing dalam goa, Nora kemudian mengetukkan batu dari tubuh Raja Troll ke tanah. Seketika, sesuatu yang besar bergerak di balik dinding yang samar. Ternyata itu adalah anak dari Raja Troll yang selama ini bersembunyi dalam goa. Nora menyuruh yang lainnya untuk tetap tenang. Nora menamai troll tersebut dengan nama Fucker. Nora kembali menyentuh Fucker dan memejamkan matanya sambil menyanyikan lagu troll. Dan hal itu pun membuat Fucker merasa tenang dan aman. Dengan merasakan perasaan dari troll tersebut, Nora berhasil berkomunikasi dengannya. Dia kemudian meminta bantuan Fucker untuk berkomunikasi dengan troll Jotun. Magisk. Trenger å snakke med, så Singkat waktu, dengan helikopter mereka sudah berada di suatu tempat di Boverdalem yang merupakan rute yang akan dilewati oleh troll Jotun. Setelah troll Jotun terlihat, Nora langsung mengalihkan perhatiannya menggunakan suar. Kemudian dari belakang troll Fucker muncul dan mencoba untuk berkomunikasi dengan troll Jotun. Tapi setelah berkomunikasi, terlihat troll Jotun murka dan tidak setuju dengan perkataan Fucker. Dia kemudian mengentakkan kakinya ke salju yang seketika membuat lapisan es di sana retak dan membuat Fucker langsung nyemplung ke air. Sepertinya Fucker masih merupakan bocah yang kurang pengalaman dibandingkan troll Jotun yang ganas. Beruntungnya Nora dan yang lainnya berhasil kabur dari sana. Tapi Nora sangat khawatir dengan keadaan Fucker.
Setelah dari sana, Chris mengisi bahan bakar helikopternya di sebuah pangkalan udara dekat sana. Di sana, Nora yang masih sedih karena Fucker tenggelam mengatakan jika sebenarnya dia sudah beberapa kali mengajak Fucker keluar dari goa, hanya sekedar duduk untuk melihat bintang. Tapi Fucker sangat berhati-hati. Tidak lama dia kembali lagi ke dalam goa di mana dia merasa aman. Setelah kejadian tadi, Nora pun merasa menyesal karena telah melibatkan Fucker. Setelah melihat pergerakan dari troll Jotun, Marion mengatakan jika rutenya mengarah ke Nidaros dan mata air Santo Olaf. Mendengar itu, Nora kembali melihat buku catatannya dan teringat dengan cerita ayahnya. Jika dulu orang-orang di Norwegia yang mendapatkan kepercayaan baru melakukan pembantaian terhadap para troll. Dan saat itu ibu kotanya bernama Nidaros, tapi sekarang berganti nama menjadi Trondheim. Nora pun baru menyadari jika tujuan utama dari troll Jotun adalah untuk balas dendam pada Santo Olaf. Setelah mengetahui hal itu, mereka langsung pergi ke gereja Katedral Santo Olaf. Tiba di sana, mereka disambut oleh seorang nenek yang bernama Esther. Nora menjelaskan jika tujuannya ke sana untuk menemukan makam dari Santo Olaf. Mendengar itu, Esther kemudian mengajak mereka ke area bawah tanah. Esther kemudian mengatakan jika dia sedikit merasa aneh. Jika dulu Santo Olaf sebegitu pentingnya bagi gereja, tapi kenapa mereka malah menyembunyikan makamnya? Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka tiba di tempat yang dimaksud. Tapi Esther mengatakan jika selama bertahun-tahun orang-orang sudah mencoba mencari makam tersebut, tapi sampai sekarang sama sekali tidak ada yang berhasil menemukannya. Esther pun mempersilahkan Nora melakukan apapun yang dia mau. Di sana, Nora menemukan simbol yang sama seperti yang ada di dalam goa. Setelahnya, mereka menemukan sebuah dinding yang berlukiskan gambar Santo Olaf dan bagaimana dia mendapatkan luka sebelum kematiannya. Ketika Andreas menyentuh dinding tersebut, tidak sengaja ada bagian yang berlubang. Melihat itu, Esther teringat tempat Santo Olaf mendapatkan lukanya, yaitu tombak di perut, tebasan di paha, dan yang terakhir adalah luka di lehernya. Ketiga luka itu pun ternyata adalah sebuah lubang yang sengaja dibuat. Nora yang melihat lubang itu kemudian memasukkan tongkat obor yang ada di sana lalu memutarnya. Dan hal itu pun membuka ruang rahasia tempat jasad Santo Olaf disimpan, yang dikelilingi oleh air suci yang disebut dengan mata air Santo Olaf. Setelah mereka membuka peti mati tersebut, di dalamnya terdapat jasad Santo Olaf yang masih terlihat utuh yang sedang menggenggam pedang perak. Dan terlihat pedangnya juga masih sangat utuh meskipun berusia berabad-abad. Chris mengatakan pedang tersebut bisa utuh karena terbuat dari perak yang tidak bisa berkarat. Di jasad itu, Nora juga menemukan sobekan kertas yang merupakan bagian dari hukum Santo Olaf terhadap para troll. Setelah meminta bantuan dari Sigi untuk menggabungkan kertas tersebut, sebuah fakta pun terkuak. Ternyata dongeng yang selama ini diceritakan secara turun-temurun mengenai kekejaman dari Santo Olaf terhadap para troll adalah sebuah kebohongan besar. Karena faktanya, Santo Olaf justru akan memberikan para troll sebuah rumah. Itulah alasan kenapa dia dihabisi. Karena pihak gereja terus melanjutkan pembantaian mereka terhadap para troll. Ternyata setelah tewas pun selama bertahun-tahun Raja Santo Olaf masih difitnah. Ketika mengetahui fakta tersebut, Nora pun sadar jika troll Jotun tidak ingin balas dendam pada Santo Olaf, tapi kepada semua manusia yang dulunya ada di sana, yang artinya troll Jotun akan menghancurkan tempat tersebut beserta semua manusia.
Sedangkan di luar, berita tentang kemunculan troll di Norwegia telah diberitakan oleh semua stasiun TV dari seluruh dunia. Perdana Menteri pun melakukan jumpa pers dan bersiap untuk menghadapi ancaman dari troll Jotun. Dia mengatakan akan melakukan evakuasi terhadap semua masyarakat di Trondheim. Tapi Perdana Menteri tampak ragu dengan situasinya sekarang, karena bisa saja kota tersebut hancur oleh amukan troll Jotun. Kembali ke Nora dan yang lainnya. Setelah Perdana Menteri akan memindahkan semua warga, Nora mengatakan jika mereka tidak bisa pergi begitu saja. Tapi mereka masih bingung bagaimana caranya mengalahkan setumpuk batu besar, karena tubuh troll terbuat dari batu dan tanah. Nora kembali melihat buku catatannya dan melihat jika pedang perak Santo Olaf berhasil menembus kulit troll. Sadar jika pedang perak tahan terhadap air dan karat, Nora menyadari mungkin bukan pedangnya yang hebat. Kemudian dia mencoba mencelupkan sebuah pisau ke dalam air suci. Dan pisau tersebut bisa membelah batu dari bagian tubuh Raja Troll yang dia bawa. Ternyata air sucilah senjata ampuhnya. Sadar mereka membutuhkan air suci dalam jumlah yang banyak. Mereka pun teringat dengan mata air Santo Olaf. Dan untuk mengeluarkan semuanya, Marion langsung meminta para warga di sana untuk bekerja sama. Rencana mereka ketika troll Jotun datang, Andreas akan membunyikan lonceng gereja agar troll Jotun sedikit puyeng. Kemudian galon-galon yang berisi air suci akan dipasangi peledak. Dan saat troll Jotun tepat berada di posisi, Chris langsung meledakkan semua galon berisi air suci dengan harapan troll Jotun bisa dikalahkan. Setelah semua persiapan selesai, mereka semua pun menunggu kedatangan dari troll Jotun. Singkat waktu, malam harinya troll Jotun pun telah tiba di sana. Andreas dan Esther langsung membunyikan lonceng gereja dan seketika membuat troll Jotun sedikit puyeng. Setelah beberapa saat, dia pun mulai kebal dengan bunyi lonceng dan mencabut pohon besar kemudian melemparkannya ke arah Andreas dan Esther. Setelahnya, troll Jotun yang murka mulai berjalan ke gereja. Setelah troll Jotun berada di posisi yang tepat, Chris langsung meledakkan semua galon yang berisi air suci. Hal itu pun berhasil membuat tubuh troll Jotun terbakar. Tapi belum cukup untuk mengalahkannya. Mereka yang panik karena dikejar troll Jotun, kemudian mendengar raungan dari troll lain. Ternyata Faker masih selamat dan juga datang ke sana. Duel antara dua troll pun tidak bisa dihindari. Meskipun tubuh Faker lebih kecil, awalnya dia bisa memberikan perlawanan. Tapi karena dia masih bocah cupu, dia pun harus babak belur dihajar oleh troll Jotun yang beringas dan dipenuhi dendam. Nora yang melihat Faker dalam bahaya berniat untuk menolongnya. Kemudian Marion mengatakan jika troll memiliki ekosistem dan jantung yang memompa ke seluruh tubuh. Jika ingin mengalahkannya, mereka harus memasukkan air suci tersebut ke dalam tubuh troll Jotun. Kebetulan sekali, galon berisi air suci hanya tinggal satu. Tanpa pikir panjang, Andreas dan Chris akan menaiki helikopter tepat di atas troll Jotun agar dia mangap menghadap ke atas dan mereka bisa melempar galon tersebut ke dalam mulut si troll. Setelah menaiki helikopter, apesnya detonator dari bom yang ada di galon malah terjatuh dan rusak. Artinya galon tersebut harus diledakkan secara manual menggunakan granat. Mengetahui hal itu, Andreas yang memiliki jiwa pahlawan pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi keberlangsungan umat manusia. Sebelum melakukan hal itu, dia tidak lupa menghubungi istrinya Siggy untuk mengucapkan kata perpisahan. Siggy yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menangisi pengorbanan suaminya. Setelah helikopter tepat berada di atas kepala troll Jotun, Andreas langsung melompat ke dalam mulut troll yang sedang mangap dan tidak lama meledakkan granatnya.
Untungnya pengorbanan Andreas tidak sia-sia, karena hal itu berhasil membakar tubuh troll Jotun dari dalam. Dan tidak lama, Faker mencabut jantung troll Jotun dari belakang untuk memastikan kematiannya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sekarang makam dari Santo Olaf dipamerkan kepada masyarakat dan nama baiknya kembali bersih. Di tempat lain, Sigi juga telah melahirkan anaknya yang berjenis kelamin wanita dan diberi nama Uhura. Dia juga ditemani oleh Chris, Marion, dan Nora yang sekarang sudah menjadi keluarga. Tidak lupa dari luar, troll Faker juga ada di sekitar mereka. Di akhir film, diperlihatkan jika Moller yang di awal mengambil bagian tubuh dari Raja Troll. Dia berhasil mengembangkannya menjadi anak troll yang sangat mini. Hal itu pun dia laporkan kepada seorang jenderal. Dan film pun berakhir. Konnichiwa.